Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Wulandari. Selaku ketua dari kelompok 3, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang System Development Life Cycle atau SDLC. Dan rekan-rekan saya tuh saya sendiri, Sonia Wulandari sebagai ketua, dan anggota saya adalah Maharani, Ardo Wahyudamara, Disti Afriliana, Ella Zakira Afanin, Mas Otrafi Al-Adha, Muhammad Asis, Rantino Pita, dan Tiara Permata Putri. Baik, untuk materi yang pertama akan saya bacakan, yaitu pengertian SDLC. SDLC yaitu System Development Life Cycle, jika diartikan secara bahasa, yaitu siklus hidup pengembangan sistem, yaitu metodologi umum untuk pengembangan sistem yang merupakan keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Selanjutnya, tujuan SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Marani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi. Tiga tahapan SDLC. Yang pertama, planning atau perencanaan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakan. Baiklah, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ardo Wahyudamara. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang kedua, analisis. Pada tahap ini, membuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan. Selanjutnya, yang ketiga, desain. Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rencana bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun atau guideline bagi programmer dalam membuat aplikasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Disti Afriliana. Saya akan melanjutkan mengenai tahapan-tahapan SDLC yang keempat, yaitu implementasi. Jadi, ada hal yang penting untuk diperhatikan dalam tahap implementasi. Yang pertama, yaitu tahap konversi. Biasanya diperlukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, apalagi jika sebelumnya telah menggunakan aplikasi terkomputasi. Yang kedua, ada pelatihan. Pelatihan secara menyeluruh untuk setiap pihak yang menggunakan. Jangan lupa lakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem namun tidak menggunakan aplikasi sistem secara langsung. Dan yang terakhir yaitu testing penerimaan. Lakukan testing selama periode tertentu sebagai proses belajar. Kemudian tahap kelima, testing dan integration atau uji coba. Di tahapan ini, melakukan pengujian sistem dan menilai apakah software dapat bekerja dengan fungsionalitas yang diharapkan. Dan tahap terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Tahapan SDLC yang terakhir adalah proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Sekian, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Mas Rafi Al-Adha. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya yang sebelumnya. Yang keempat, jenis-jenis model SDLC. Yang pertama, waterfall model atau model air terjun. Model SDLC ini dapat dikatakan merupakan model tertua dan tersingkat dalam penerapannya. Dalam model ini, setelah satu fase selesai, langsung dimulai dengan fase berikutnya.
Di sini ada 6 model waterfall model. Yang pertama analis, yang kedua desain, yang ketiga implementation, yang keempat testing, yang kelima development, yang keenam maintenance. Setiap fase memiliki rencana kecil dan menurun ke fase berikutnya. Maka dari itu, fase ini dikatakan waterfall atau air terjun karena tiap fase memiliki turunan kecil lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Ella Zakira Afanin. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis SDLC. Pertama, kelebihan dari waterfall model atau model air terjun, yaitu proses menjadi teratur dan mudah dipahami. Kedua, penjadwalan lebih baik dan menentu. Ketiga, mudah dalam pengelolaan proyek. Keempat, kondisi requirement jelas. Kekurangannya, yang pertama sifatnya kaku karena tidak mudah tanggap dalam menanggapi segala perubahan, membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal. Kedua, proses pengembangan relatif lama dikarenakan tahap selanjutnya bisa dilakukan jika tahap sebelumnya selesai dikerjakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, nama saya Muhammad Asis. Yang kedua, spiral mode atau mode spiral. Metode ini merupakan metode yang paling fleksibel. Metode ini fokus pada repetisi dalam pengerjaannya. Tunjukkan gambar. Tahap spiral mode. Yang pertama, tahap Bayesian. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software atau sistem development dan analis dengan pelanggan atau customer. Tujuan adalah agar dapat memuaskan pelanggan dengan memperbaiki dan mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keinginannya. Yang kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi. Hasilnya adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Yang ketiga, tahap analisis resiko. Tahap ini berhubungan untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensial untuk terjadi dan menghasilkan sesuai solusi alternatif secara teknik dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Yang keempat, tahap rekayasa atau engineering. Pada tahap ini yang dilakukan adalah sebagai berikut. Poin pertama, menguji coding dan mengembangkan software. Yang kedua, menginstal software. Yang ketiga, membuat prototipe. Yang keempat, mendesain dokumen. Yang kelima, meringkas suatu pengujian software. Yang keenam, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Dan yang kelima, tahap evaluasi atau final. Peran pelanggan sangat diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, mengevaluasi produk kerja, dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan semua ketentuan. Jika terdapat perubahan, semua tahap akan diperbaiki sesuai dengan kepuasan pelanggan. Namun mengidentifikasi dan memantau resiko yang terjadi juga diperlukan, seperti kostum overrun. Baik, saya kembalikan. Kelebihan dan kekurangan dari mode spiral, yaitu pertama kelebihannya, yaitu cocok untuk proyek skala besar. Kedua, manajemen kesalahan baik. Ketiga, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi.
produksi produk. Kekurangannya, pertama, waktu pengembangan cukup lama, kedua, dibutuhkan ahli dalam penanganan risiko, dan yang ketiga yaitu kesulitan dalam meyakinkan konsumen. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, saya Ranti Novita, NPM 203510578. Materi selanjutnya yang ketiga, incremental model. Model incremental adalah metode pengembangan perangkat lunak di mana produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap hingga proses selesai. Tahapan model incremental. 1. Requirement. Requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. 2. Specification. Specification adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. 3. Arsitektur design adalah tahap selanjutnya. Perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. 4. Kode. Kode setelah melakukan proses desain selanjutnya adalah pengkodean. 5. Tes. Tes merupakan tahap pengujian dalam model ini. Baiklah, saya kembalikan. Kelebihan dan kekurangan dari mode incremental. Pertama, kelebihan. Yang pertama merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Kedua, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Ketiga, resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Keempat, nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. Dan yang terakhir, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Kekurangan dari mode incremental. Pertama, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Kedua, dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Ketiga, harus open arsitektur. Keempat, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Model yang keempat adalah model RAD atau Rapid Application Development. Model pengembangan yang menggunakan pendekatan orientasi komponen terhadap pengembangan perangkat lunak. Model ini bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan konvensional. Ada 4 tahapan RAD yang perlu dilalui developer ketika mengembangkan aplikasinya. Yang pertama itu, kita harus menentukan kebutuhan proyeknya. Yang kedua, membuat prototype. Yang ketiga, rapid construction dan feedback. Dan yang keempat, implementasi dan finansial produk. Yang pertama, menentukan kebutuhan proyek. RAD dimulai dengan menentukan kebutuhan sebuah proyek. Pada tahap ini, tim perlu menentukan kebutuhan yang ingin dipenuhi dari sebuah proyek. Yang kedua, membuat prototype. Developer secepat mungkin akan membuat prototipe dari aplikasi yang diinginkan, lengkap dengan fitur dan fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga, proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Setelah tahu aplikasi seperti apa yang ingin dibuat, developer mengubah prototipe ke bentuk aplikasi versi beta sampai dengan final. Jadi bisa dibilang tahap RAD inilah yang cukup intens. Developer terus-menerus melakukan coding aplikasi, melakukan testing sistem, dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya. Untuk proses yang keempat, yaitu implementasi dan finalisasi produk. Di sini tugas utama developer adalah menambal kekurangan yang mungkin terjadi ketika proses pengembangan aplikasi. Tugas ini termasuk melakukan optimasi untuk stabilitas aplikasinya, memperbaiki interface, hingga melakukan maintenance dan menyusun dokumentasi. Pokoknya langkah terakhir ini dilakukan sebelum menyerahkan aplikasi ke klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ella. Kelebihan dan kekurangan dari mode RAD. Yang pertama, kelebihan, pengembangan yang cepat, adanya prototype, dan pengurangan penulisan kode yang kompleks dikarenakan reuse code yang sudah ada. Kekurangannya, pertama, tidak relevan untuk proyek skala besar. Kedua, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dengan konsumer. Dan yang ketiga, membutuhkan sumber daya yang besar untuk proyek skala besar.
Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu System Development Life Cycle atau SDLC adalah siklus hidup pengembangan sistem, digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Baiklah, sarannya yaitu melalui penulisan makalah ini, saran yang dapat penulis berikan untuk perkembangan ke depannya yaitu sekolah sebaiknya menerapkan metode pembelajaran yang telah teruji. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran hendaknya saling bekerja sama dengan baik. Faktor-faktor yang terlibat pembelajaran hendaknya dipersatukan dapat berjalan dengan baik. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.